Di breakdown kebutuhan alatnya, kita perlu berapa menggunakan kamera sih, perlu berapa membawa lampu gitu, perlu nggak kita bawa genset gitu, atau berapa kru yang harus dibawa dalam lokasi syuting. Ini penting karena ini untuk apa, membuat budgeting. Jangan sampai budgetingnya kemudian membengkak, ujung-ujungnya ya kita lose gitu atau rugi. Nah, ini tempatnya kita melakukan production meeting. Di sini juga kita bisa melakukan apa namanya, casting kalau memang membutuhkan casting gitu, mencari cast atau pemain yang akan kita ajak dalam produksi ini. Oke, kemudian masuk ke tahap produksi. Ini tahap di mana syuting dilakukan gitu. Orang menyebutnya eksekusi. Oke, sebelum melakukan syuting, ini biasanya tim produksi melakukan apa, tes kamera di lokasi, tes lokasi, istilahnya reki. Nah, di sini memastikan apakah lokasi itu sesuai dengan yang digambarkan ketika meeting tadi. Apakah kemudian cahayanya cukup, menggunakan cahaya natural, cahaya alam, atau perlu bantuan lighting gitu. Kalau perlu bantuan, kira-kira posisi lightingnya di mana, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Ini penting. Kemudian proses produksi ada yang namanya live, ada yang taping gitu. Taping ini recording biasanya. Dulu acara-acara yang direkord itu termasuk sinetron, infotainment, itu taping, udah di tape menjadi sebuah tape. Kalau dulu kita mengirim paket produksi ke stasiun televisi dalam bentuk tape, bentuk kaset Betacam atau divisi Pro gitu. Nah, namun sekarang kan sudah bukan taping tapi lebih menggunakan file gitu. Kemudian ada yang live show ya live gitu, siaran live biasanya sepak bola gitu atau musik gitu. Nah, kemudian muncul lagi istilah live delay. Live delay ini bedanya sama taping atau recording. Kalau taping itu proses produksinya boleh berulang-ulang, bisa berulang-ulang, sedangkan live delay itu tidak, dia merekam adegan kejadian secara live gitu, tapi tidak segera disiarkan, tapi direview dulu, barangkali ada hal-hal yang perlu disensor gitu. Ini biasanya untuk yang sekarang terjadi banyak pada program stand up comedy, maklum. Dalam stand up comedy itu acap kali berbau ya menyenggol-nyenggol saraf dan sedikit porno barangkali gitu. Nah, itu proses syuting secara keseluruhan. Kemudian tahapan yang juga penting adalah pasca produksi. Pasca produksi ini di mana bahan tadi yang didapat dari syuting kemudian diedit, dirangkai gambarnya, ditambahkan audionya, ditambahkan efek dan sebagainya untuk menjadi sebuah paket utuh. Itu prosesnya namanya editing. Editing dibagi dua, ada editing offline dan editing online. Editing offline ini menyiapkan, sebenarnya dilakukan oleh asisten editor biasanya atau editor junior. Dia hanya menyiapkan bahan-bahan seperti menyusun rangkaian shotnya menjadi sebuah cerita, kemudian menyiapkan musik kalau memang perlu, atau menyiapkan efek-efek dan tulisan dan sebagainya. Nanti editing online itulah yang mengemas, mempercantik itu semua gitu. Kalau sudah selesai, dijadikan video gitu. Kalau dulu istilahnya print to tape karena dibuat dalam tape. Kemudian direview. Ada nggak sih hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produser atau sutradara di waktu meeting gitu. Kalau sudah oke, sudah lolos, tinggal quality control atau QC. Quality control ini melihat apakah video itu sudah sesuai secara teknis dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarat-syarat broadcasting, tentunya ditentukan oleh stasiun TV. Umpamanya audionya terlalu tinggi atau audionya terlalu lemah atau terlalu berisik, atau gambarnya terlalu putih atau gambarnya scratch. Nah, itu biasanya nggak lolos quality control. Kalau itu sudah semua, tinggal di filing, diarsipkan, ditaruh gitu, di arsip gitu. Kalau dulu filing itu menggunakan tape, itu butuh rak-rak yang sangat banyak gitu.
sehingga banyak stasiun TV kemudian kesulitan, membutuhkan banyak ruang untuk melakukan filing atau pengarsipan. Kalau sekarang kan bentuknya digital, jadi relatif tidak membutuhkan ruang yang begitu banyak.